Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala muktamang. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat sore para hadirin dan berbahagia dimanapun Anda berada, para pemirsa Jurnal TV. Kita kembali bertemu dalam acara Sentuhan Jiwa. Pada kesempatan sore ini saya akan mengambil tema tentang manfaat mempelajari Dharma atau Dhamma. Suatu namo buddhaya. Baiklah, saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini tentu ini juga merupakan waktu yang sesuai bagi kita untuk belajar Dharma. Jadi kita hidup sebagai manusia tentu merupakan berkah yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan setiap kali, karena kita mengenal tentang tumimbal lahir atau kelahiran kembali, sehingga ketika kita terlahir sebagai manusia, maka itu merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk mempelajari Dharma. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi ketika kita masih bisa berjodoh dengan Dharma, maka sebaiknya itu dimanfaatkan untuk kemajuan batin kita. Kenapa? Karena Dharma ini hanya bisa kita pelajari di alam manusia ini. Jadi di alam manusia ini kita akan mempelajari Dharma yang begitu banyak dan luar biasa. Walaupun di alam dewa mungkin bisa mendengarkan Dharma, tetapi sangat susah untuk memprakteknya. Jadi di dalam alam manusia ini kita bisa mempelajarinya, mempraktekkannya, kemudian merealisasikannya. Baiklah saudara-saudara yang berbahagia, di dalam Anguttara Nikaya 3, Sang Buddha juga menyampaikan manfaat dari mendengarkan Dharma. Jadi belajar Dharma atau mempelajari Dharma itu ada beberapa cara, termasuk mendengarkan. Tetapi di era digital sekarang ini kita bisa mempelajarinya dengan berbagai metode. Di antaranya adalah misalnya menonton atau melihat, baik itu video melalui YouTube maupun hal-hal lain. Misalnya seperti karikatur, juga hal-hal yang berbau metode digital. Kemudian selain kita menonton atau melihat, juga bisa melalui perenungan sebenarnya. Karena setiap kita melaksanakan sesuatu, tentu ada pelajaran yang bisa kita ambil di balik semua itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Sang Buddha memberikan Dharma, bagaimana manfaat itu, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat belajar Dharma. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kita menjadi tahu apa yang belum kita tahu. Itu pasti, karena begitu kita mempelajari Dharma melalui mendengar itu tadi, maka yang belum pernah kita dengar sama sekali mungkin, akhirnya kita bisa mendengarkan. Dengan mendengarkan tadi atau mempelajari tadi, maka apa? Maka kita menjadi tahu. Jadi kita menjadi tahu apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, tentu ini diperlukan diperlukan hal-hal yang harus kita korbankan, misalnya waktu
kemudian niat atau tekad tadi, tekad untuk mempelajari dharma. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, hal-hal yang mungkin pernah kita dengar, tetapi kadang kita kurang jelas, maka kita perlu mendengarkan kembali, agar sesuatu yang pernah kita dengar dan belum jelas tadi, kita menjadi jelas. Nah, itu adalah keuntungan atau manfaat yang kedua. Karena apa? Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang hanya mendengar sekali saja, mereka langsung bisa memahami apa yang disampaikan. Tetapi ada juga yang harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali baru jelas. Nah, artinya mendengarkan dharma itu tidak hanya sekali saja, berkali-kali justru malah lebih baik. Jadi yang sudah mengetahui juga perlu mendengarkan kembali supaya lebih jelas lagi. Jadi manfaat belajar dharma itu tidak hanya, wah itu saya sudah pernah mendengarkan, saya sudah pernah belajar. Tidak seperti itu, karena di balik dharma itu ada hal-hal yang bisa kita ambil, apa yang sudah kita dapatkan yang pertama, mungkin di kesempatan yang kedua kita akan mendapatkannya kembali yang baru. Kemudian saudara-saudara yang berbahagia, manfaat yang ketiga adalah menghilangkan keraguan-raguan. Jadi dengan kita memahami secara jelas dharma yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha atau Guru Buddha, maka seharusnya akan menimbulkan keyakinan. Artinya akan menghilangkan atau mengikis keraguan-raguan. Contohnya begini Bapak Ibu. Ajaran Sang Buddha diantaranya adalah tentang hukum karma atau hukum perbuatan. Jadi siapa yang melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang melakukan kejahatan, maka tentu akan mendapatkan penderitaan. Nah, ini harus yakin. Karena kalau kita belajar dharma tetapi tidak menimbulkan keyakinan hukum-hukum tadi, maka akan menimbulkan keraguan terus. Apakah benar ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha ini? Nah, begitu seterusnya. Karena itu, maka diperlukan pelajaran yang berulang-ulang. Mungkin dari hal-hal yang tadi di depan tadi saya sampaikan, banyak metode atau cara kita melakukan pelajaran-pelajaran yang harus kita petik dari ajaran Sang Buddha tadi. Tetapi semua itu dalam rangka untuk memantapkan keyakinan atau menghilangkan keraguan kita tentang dharma. Kemudian yang keempat, manfaat yang dapat kita raih atau kita kita peroleh dari kita mempelajari dharma atau mendengarkan dharma adalah tentang pandangan kita yang benar. Jadi tentu saja ini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus mempunyai pandangan yang benar. Karena itu dengan mempelajari dharma melalui mendengar dan sebagainya tadi, maka tentu kita akan mendapatkannya. Kalau pandangan kita benar atau pemikiran kita benar, maka akan mempengaruhi segalanya. Pengertian benar dalam hal ini adalah pandangan yang bagaimana. Tentu kita harus memandang kehidupan ini sebagaimana adanya. Kita bisa mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Saudara-saudara yang berbahagia, salah satu yang paling penting adalah kita mempunyai pandangan benar tentang 4 kesenyataan mulia. Apa itu? Yang pertama adalah tentang adanya duka. Jadi duka yang dimaksud di sini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah duka biasa,
duka biasa ini adalah penderitaan biasa. Seperti misalnya sakit flu, sakit batuk, sakit pinggang, segala macam. Nah, itu adalah duka biasa atau penderitaan biasa. Kemudian juga ada penderitaan yang karena ketidakkekalan. Contohnya apa? Contohnya yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Begitu kita terlahir, maka kita akan mengalami tua, sakit, dan mati. Dan itu adalah penderitaan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bayangkan kalau kita sudah tua. Keinginan kita kadang pengen jalan, kadang pengen makan yang enak, tetapi karena umur sudah tidak memungkinkan, penyakit ada banyak di situ, akhirnya apa? Kita tidak bisa menikmati seperti ketika kita saat muda. Jadi itu adalah sebuah hukum yang tidak mungkin kita hindari, penderitaan yang tidak mungkin kita hindari akibat dari konsekuensi kita dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah karena ada duka, maka ada sebab yang menyebabkan duka. Jadi sebab dukanya ada. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang berbahagia, sebab duka ini yaitu kalau di dalam Dharma Sang Buddha yaitu kemelekatan atau tanha. Kemudian juga awija atau kegelapan batin atau kebodohan. Jadi yang dimaksud dengan kebodohan batin di sini karena tidak bisa memandang hal yang benar sebagai kebenaran. Tetapi sebaliknya, hal yang salah dipandang sebagai hal yang benar. Itu adalah sebuah hal yang menyebabkan kita menjadi terlahir kembali. Kemudian kemelekatan. Kadang kita menginginkan sesuatu yang bahkan itu mungkin sudah kita punya terus menerus dan kita tidak ingin kehilangan. Itulah yang dinamakan kemelekatan. Jadi melekat pada sesuatu kenikmatan duniawi. Karena itu akan menimbulkan kelahiran kembali. Nah, karena itu kita harus memutuskan itu. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian setelah kita mengetahui tentang duka, adanya duka, sebab duka, maka tentu ada lenyapnya duka. Jadi bagaimana kita melenyapkan duka ini? Tentu saja untuk melenyapkan duka ini, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ya tentu dengan tidak memiliki tanha atau awija. Nah, jalannya bagaimana? Itu yang keempat. Itu jalan melenyapkan duka. Nah, jalan melenyapkan duka itu ada di dalam 8 jalan Arya Magga. Nah, salah satunya itu adalah pengertian benar tadi atau pandangan benar tadi. Itu terletak pada posisi yang pertama, yaitu bagian dari panya atau kebijaksanaan. Jadi kalau sudah pandangannya benar, maka pikirannya juga akan benar. Kalau pikirannya benar, maka perbuatannya juga akan benar. Nah, kalau perbuatannya benar, maka ucapannya pun juga akan benar. Kalau ucapannya benar, maka penghidupannya pun akan benar. Artinya apa? Artinya pandangan benar ini mempengaruhi sila, mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi karma, perbuatan, hukum perbuatan tadi. Nah, karena itulah kalau kita mengenal Dharma dengan jelas, tanpa keraguan, maka luar biasa manfaat yang akan kita peroleh. Nah, dalam jalan berunsur 8 tadi, sebagai jalan untuk memutus duka, maka kita harus merealisasikan di kehidupan ini terus menerus, karena itu adalah tujuan sebenarnya dari hidup kita. Jadi hidup kita ini tujuannya adalah berbuat baik, mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik atau yang disebut dengan parami. Kita kumpulkan dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya terus menerus. Maka ketika itu sudah mencapai sebuah
kekuatan yang besar, maka itu menjadi modal utama kita untuk merealisasikan nibbana atau pencerahan yang nanti disebut Patiweda Dharma. Karena kita sudah tadi yang pertama mempelajari Dharma atau disebut dengan Pariyati Dhamma, maka kita harus mempraktekkan Dharma itu sendiri atau disebut dengan Patipati Dhamma. Kemudian baru kita bisa merealisasikan nibbana atau disebut dengan Patiweda Dharma. Nah, ketiga hal itu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, bila kita sudah melaksanakannya, maka kita disebut mendapatkan manfaat itu. Baik, saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah kita mempunyai pikiran yang tenang. Nah, dengan kita mempelajari Dharma, itu sebaiknya atau pada akhirnya nanti kita akan mempunyai pikiran yang tenang. Kenapa? Apa alasannya? Begini, di dalam Dharma atau umat awam sendiri itu mempunyai sila atau landasan moral. Landasan moral itu tidak banyak, hanya 5 saja. 5. Tetapi 5 itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang bahagia, kalau kita tidak mampu mempraktekannya, maka bagaikan kita itu penggembala sapi yang hanya menghitung sapi milik orang. Jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun karena kita tidak pernah mempraktekannya. Baik, jadi dengan kita mempraktekannya, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Salah satunya adalah itu tadi, kita akan mendapatkan ketenangan pikiran atau ketenangan batin. Karena di dalam 5 sila itu salah satunya adalah tidak berbohong atau menghindari perkataan yang tidak benar atau berbohong. Nah, bila orang itu tidak berbohong, maka tidak akan mungkin ketakutan atau khawatir bahwa suatu saat kebohongannya akan diketahui orang, karena dia tidak pernah berbohong. Bagaimana dia akan takut kebohongannya diketahui orang? Tidak mungkin. Satu. Kemudian dia tidak pernah istilahnya memperoleh penghasilan dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya mencuri, mencopet, merampok, korupsi dan sebagainya. Karena tidak pernah melakukan itu, maka tidak perlu khawatir gitu. Sehingga mendapatkan ketenangan tadi. Karena apa? Dia tidak melakukan karena tahu. Tahu apa? Dari apa? Dari pandangan yang benar tadi. Karena pandangannya benar tadi, maka dia dalam mata pencahariannya pun akan benar, tidak akan melanggar sila. Dengan tidak melanggar sila, maka tentu yang akan didapat adalah ketenangan batinnya. Lain halnya, kalau pandangannya salah, pemikirannya salah, maka bisa saja dia ucapannya jadi salah, perbuatannya juga jadi salah, apalagi mata pencahariannya bisa juga jadi salah. Kalau sudah tiga-tiganya salah, maka tentu tidak akan menimbulkan ketenangan. Yang ada adalah kekhawatiran, ketidaktenangan, ketakutan, dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari Dharma, dengan hilangnya keraguan-raguan, dan tumbuhnya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha tadi, maka kita akan mendapatkan 5 hal tadi. Nah, yang paling penting adalah kita mendapatkan ketenangan. Dengan mendapatkan ketenangan, maka tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, tujuan dari hidup ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapapun pengen bahagia. Tidak satu pun orang di dunia ini yang tidak ingin bahagia, alias ingin menderita. Tidak ada. Semua ingin bahagia. Nah, tinggal bagaimana kita merealisasikan supaya kita hidup bahagia di dunia ini. Tentu saja bahagia di sini tidak boleh kita bahagia orang lain sengsara. Jadi kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kebahagiaan karena dari perbuatan kita.
sehingga kita memperolehnya dengan sendiri tanpa mengorbankan orang lain atau pihak lain. Artinya bahwa apa yang kita peroleh ini tidak luput atau tidak lepas dari perbuatan kita sendiri. Mau bahagia, mau menderita, itu adalah tergantung semua, kembali lagi kepada kita. Jadi 5 sila yang menjadi aturan atau dasar dari umat awam itu harus dilatih. Bila kita sudah mengetahui 5 sila, apa sih dasarnya 5 sila? Itu adalah bagian dari belajar dharma. Dengan belajar dharma, kita tahu saya ini perumah tangga. Artinya saya ini punya sila yang harus saya latih. Apa itu? Ya, 5 sila tadi. Salah satunya adalah tidak berbohong, tidak membunuh, kemudian misalnya berdagang tidak boleh berdagang hewan atau senjata atau racun, kemudian tidak melakukan zina atau istilahnya mesum atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mabuk-mabukan atau mengkonsumsi hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran kita. Karena dengan melemahkan kesadaran kita, maka kita bisa berbuat apa saja yang itu melanggar sila. Nah, 5 sila ini, saudara-saudara sedharma yang bahagia, itu yang harus kita latih. Kalau kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, tetapi tidak melatih itu, ya akhirnya apa? Kita tidak akan mendapatkan manfaat tadi. Gitu. Nah, karena itu, manfaat sila ini yang akan kita peroleh apabila kita telah mempraktekannya. Nah, berbahagia sekali kita, di awal saya sampaikan sebagai seorang manusia. Karena dengan kita terlahir sebagai manusia, maka kesempatan itu sangat terbuka. Mau kita berbuat baikkah, berbuat jahatkah, tergantung pada kita. Karena sasarannya ada semua. Gitu loh. Mau kita berbuat baik, sasarannya banyak. Di jalan-jalan mungkin kita jumpai orang yang memerlukan bantuan, itu banyak. Apalagi sekarang musimnya musim ya dari segi bencana alam, kemudian ekonomi itu terhambat, sehingga kita diperlukan kerjasama, gotong royong, dan saling membantu untuk mengatasi semua itu. Nah, itulah kita manfaatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dengan melakukan perbuatan baik, percaya bahwa nanti pasti akan ada hasilnya, yaitu apa? Kebahagiaan. Nah, dengan tercapainya kebahagiaan, maka sebenarnya tercapailah tujuan dari hidup umat manusia ini. Semua bahagia, tidak ada yang menderita. Bagaimana membayangkan itu? Pasti akan tentram sekali dunia ini. Tetapi karena pikiran kita melekat tadi, kemudian diliputi dengan kebodohan, ketidaktahuan, sehingga kita hanya mengejar-ngejar keinginan duniawi saja. Padahal keinginan duniawi itu tidak akan memuaskan bagi orang yang serakah. Tetapi sebenarnya dunia ini sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan semua manusia. Tetapi ada satu orang saja yang serakah, maka dunia ini seisinya tidak akan cukup untuk memuaskan dia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sedharma yang berbahagia, melalui media ini, melalui mimbar ini, sentuhan jiwa ini, mari kita belajar kembali tentang Dharma. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita inginkan, yaitu kebahagiaan, akan tercapai. Jadi tanpa mengorbankan orang lain. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan perbuatan kita yang baik. Karena dengan perbuatan kita yang baik, maka tidak akan timbul kekhawatiran, tidak akan timbul ketakutan. Karena sesuatu itu terjadi karena dilakukan kita sebelumnya. Dengan begitu, maka bahagia itulah, bahagia di alam ini dan bahagia di alam selanjutnya. Itulah berkah bagi kita sebagai umat manusia. Kumpulkan parame kita, kumpulkan perbuatan baik kita,
untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya, supaya kita dapat bersama-sama untuk merealisasikan nibbana atau nirwana. Baik saudara-saudara sedharma yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua, agar kita selalu maju di dalam dharma dan selalu berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Akhirnya saya tutup. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat sore, Sotihotu, Namo Buddhaya.